Selamat, pagi, siang, malam, dimanapun Bapak berada. Perkenalkan saya Jadatul Akbar, saya dari kelompok Mistaiti Batam, yang beranggotakan, Jose Fernando, Evan Charles, Jayadinata, Andreas, dan Sanata Limanto, dan juga saya sendiri Jadatul Akbar. Jadi di sini saya akan menjelaskan, profil UMKM-nya, yakni bis Thai Tea yang bergerak di bidang kuliner minuman Thai Tea yang banyak digemari hingga sekarang oleh kalangan masyarakat Indonesia. Nama UMKM-nya Bis Thai Tea, alamatnya itu di Ruko Taman Mediterania, Blok GG 3A nomor 11. Telepon ada di tercantum 08953710427727. Jadi, UMKM ini terbilang masih baru ya, berumur masih setahun, ya tahun berdirinya tahun 2020. Mengenai Thai Tea ini akan dijual di sebuah lokasi tempat wisata kuliner anak muda. Karena identik dengan anak muda suka nongkrong ya. Lokasi yang dipilih itu cukup strategis, karena berada di sekitar perumahan, sekolah, dan perkantoran. Selain dijajakan di tempat tersebut, akan dijual secara online dengan menggunakan fasilitas sosial media seperti Instagram maupun aplikasi belanja online seperti Gojek dan Grab. Lalu target pelanggan ini adalah, anak sekitar lokasi usaha, karyawan perkantoran, dan masyarakat yang datang untuk hangout bersama teman-temannya di lokasi UMKM dengan harga yang terjangkau. Jadi di mana lagi kalau nggak di Bistaiti, harganya itu terjangkau, hangout banget, stylish banget, untuk anak muda, untuk kalangan umur ya range sekitar 15 sampai 20, 30 itu, di sini bagus banget lah untuk nongkrong. Maaf Pak sebelumnya jika ada, diagram atau foto yang kurang jelas, nanti kami tampilkan di deskripsi link-nya. Oke, eee, selanjutnya akan saya serahkan ke kelas diagram yang akan dibacakan oleh Jose dan dijelaskan oleh Jose. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, saya Jose Fernando dan akan menjelaskan tentang kelas diagram. Jadi, kelas diagram dari sistem kami ada yang pertama adalah ada user, ada orders, ada items. Jadi items ini ada berupa composition, ada image, categories, dan kategoris. Nah, untuk orders ini ada composition juga untuk order details. Nah, saya akan menjelaskan, maksud dari relationship yang ada di kelas diagram ini. Yang pertama ada user ke orders ya. Jadi users ke orders ada, untuk user, satu user bisa, memiliki order, bisa tidak memiliki order, ataupun bisa memiliki order sebanyak sebanyak mungkin ya, karena itu, ditulis 0 titik titik bintang. Nah, seperti itu untuk, menulis cara menulis relationship-nya. Dan sebaliknya, orders hanya bisa dimiliki oleh satu user. Satu order hanya bisa dimiliki oleh satu user. Jadi, satu user bisa tidak memiliki order ataupun bisa memiliki banyak. Namun sebaliknya, satu order hanya bisa dimiliki oleh satu user. Nah, selanjutnya order dengan order detail. Nah, order dengan order detail ini relationship-nya satu satu dan satu. Maksudnya di sini adalah satu order details hanya bisa mempunyai satu order details. Dan sebaliknya, order details hanya bisa dimiliki oleh satu order. Tidak mungkin ada dua order yang sama memiliki order detail yang sama. Itu sangat tidak mungkin dan tidak boleh karena akan hancur dari segi sistemnya. Nah, selanjutnya items ke order. Jadi satu item bisa bisa tidak memiliki order ataupun bisa memiliki banyak order. Jadi satu item itu bisa diambil dari sebagai order dari bagian dari order. Jadi misalnya ada items A, item B, C gitu. Nah, sebaliknya order harus memiliki minimal satu items atau banyak.
Jadi untuk bisa adanya yang namanya orders itu adalah ketika user memiliki orderan satu item atau lebih. Jadi tidak mungkin ada orderan yang sudah ada tapi nggak ada items, itu nggak mungkin. Jadi itu bukan namanya order. Nah, makanya di sini satu titik-titik bintang. Nah, items ini memiliki dua composition juga. Yang pertama image. Relationship-nya adalah satu dan satu. Maksudnya di sini adalah setiap item hanya boleh memiliki satu image. Sebaliknya, image tersebut hanya bisa dimiliki oleh satu items. Jadi untuk mengurangi adanya isu duplikat. Jadi user pun tidak bingung ketika mengakses sistemnya. Akan hancur apabila satu image bisa digunakan oleh banyak items. Nah, untuk items ke kategoris, items hanya bisa memiliki satu kategoris. Jadi tidak mungkin satu item bisa memiliki dua kategori, misalnya kopi dengan non kopi. Tidak mungkin dua-duanya bisa gabung dalam ke satu item. Jadi makanya relationship di sini hanya satu. Nah, sebaliknya, satu kategori ini bisa digunakan ke banyak items. Jadi misalnya satu kategori untuk kopi ada item A, item B, item C, seperti itu. Makanya bisa tidak memiliki items atau sekian banyak. Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya lanjut ke teman saya. Baik, selanjutnya pada state chart akan dijelaskan oleh saya, Sanata. Di sini state chart adalah sebuah diagram yang menunjukkan sebuah state pada sistem yang kami rancang. Di sini kita mulai dari start, kemudian pada state system, login page. Kemudian panah-panah ini menunjukkan transisi yang membuat berpindahnya atau berubahnya state sebuah sistem. Contohnya pada login page ini, state system adalah pada login page. Kemudian karena transisi login ini, kami bisa kemudian sistem masuk ke state validate login information. Dan jika pas atau transisinya berhasil, maka akan masuk ke homepage. Dan jika transaksinya gagal, kemudian dia akan masuk kembali ke login page lagi. Kemudian dari homepage kami ini terdapat 3 transisi, yaitu select privacy, select item list, dan juga select order. Pertama saya jelaskan untuk select privacy. Di sini sistem kami akan memasuk kepada state privacy page. Di sini ada kemudian tetap tersambung juga setelah itu. Kemudian pada transisi select item list. Dari select item list ini sistem akan masuk kepada item list page. Kemudian dari list page ini dapat memasuki lagi ke transisi select add mass item dan dapat kembali jika ditekan select back, transisi select back, dan state add mass item page ini pun dapat kembali lagi ke item list page. Kemudian add mass item page ini juga dapat kembali kesembulannya dengan transisi select add. Setelah select add berhasil dilakukan, sistem akan tetap masuk kepada add mass item page lagi. Kemudian ini ada add category page dan juga add item page. Di sini kita kembali lagi ke home page. Dari home page ini kita juga bisa memilih transisi select order dan memasuki state order page. Dari state order page ini dapat kembali back to item list, ada transisinya juga, dan juga select create order. Dari create order ini memasuki ke state add order page, kemudian dapat memilih select view report ini. Dari view report, sistem akan memasuki ke report page dan juga memiliki transisi select delete. Dari report page ini dapat memunculkan reportnya. Dan kemudian dari semua ujung page ini user dapat melakukan logout, transisi logout yang membalikkan sistem kepada login page lagi. Oke. Perkenalkan, nama saya Jaya Dinata, NPM 1931095. Saya akan menjelaskan use case diagram pada web Bista IT.
Yang pertama, saya akan menjelaskan aktor. Aktor adalah seseorang yang menggunakan sistem untuk tujuan tertentu. Aktor pertama yaitu user yang memakai web Bits.IT, dan aktor satu lagi adalah sistem yang memberikan informasi kepada user. Elemen selanjutnya adalah use case, di mana kita mendeskripsikan apa yang dilakukan web ini. Use case berbentuk oval yang mewakili action menyelesaikan suatu task. Use case dipakai untuk web ini adalah login, register, get tidy item, get tidy input, get tidy categories, dan input tidy categories yang memiliki relationship dengan aktor user. Sedangkan yang memiliki relationship dengan sistem hanya use case register, get tidy item, get tidy categories. Untuk bagian login tidak termasuk relationship dengan sistem karena langsung dari webnya. Untuk use case login terdapat include use case verification, yang artinya pada use case login jika terexecute maka include use case juga terexecute. Maka dari itu login memberi tanda panah ke verification. Singkatnya, login tidak akan komplit jika verifikasi tidak selesai. Yang kedua ada extend use case error. Jadi ketika use case login terexecute, extend use case bisa terjadi karena ada terjadi jika suatu kriteria terpenuhi dari login use case. Kriterianya yaitu jika user mengetik salah password, maka use case error garis tanda panah ke login. Begitu juga input tidy item dan input tidy categories yang memiliki use case sama seperti login. Selanjutnya untuk bagian communication diagram akan dijelaskan oleh saya, Andreas. Jadi di sini user dapat melakukan login, select items, dan select order. Yang pertama, login melalui sistem Bits.IT. User melakukan pengisian username dan password di UI loginnya, dan UI login akan get username dan get password melalui kelas user. Selanjutnya yang kedua, sama juga melalui sistem Bits.IT, dapat memilih select add kategori atau select add items di UI item listnya, maka akan diarahkan ke kelas masing-masing kategori dan items. Dari yang kategori kita dapat menginput name untuk kategorinya, dan untuk yang items dapat menginput name untuk items, input description buat itemsnya, kategori buat itemsnya yang dapat ditarik dari kelas kategori yang dibawa tadi, dan input price dan image-nya juga. Selanjutnya untuk order, pertama akan create order melalui UI ordernya. Selanjutnya setelah meng-create order melalui controller akan mengambil get nama dari items dan nama dari harga dan harga dari items yang kita pilih. Selanjutnya membuat order ke UI ordernya. Habis itu generate order details. Itu saja dari saya untuk bagian communication diagram. Activity diagram. Pertama-tama kita ada swim lane, yaitu admin, dan tidak lupa untuk memulai suatu activity diagram dengan sebuah starting activity. Selanjutnya, landing page. Proses ini akan dilakukan oleh bagian sistem, yaitu untuk show landing page. Kemudian setelah masuk ke landing page, admin akan menginput username dan password. Dan proses ini juga akan dilakukan di bagian sistem untuk validasi data user. Kemudian, pada proses validasi data user ini yang dilakukan di sistem, adanya decision activity, yaitu untuk pengecekan jika validasinya fail, maka akan mendapat error message dan akan di-redirect ke page login yang dimana untuk menginput kembali username dan password. Apabila validasinya sukses, maka akan mendapat sukses message setelah login tersebut dan di-redirect ke bagian homepage. Di bagian homepage, perlunya dilakukan di bagian sistem untuk menampilkan homepage tersebut. Dan di sini ada penggabungan atau join yang dimana untuk manage privacy page, manage item list, dan order page yang harus dilakukan di bagian sistem untuk menampilkan privacy page, item list, dan juga order page. Di sini pada bagian order page dilakukan oleh bagian kasir. Pada manage item list, terdapat dua aktivitas, yaitu dapat add item dan add kategori item. Dan proses ini perlu juga dibantu
dari bagian sistem, yaitu untuk menampilkan list item dan list kategori item yang ada, beserta list item dan kategori yang sudah ditambahkan. Pada order page yang berada di bagian kasir, terdapat aktivitas berupa take order yang dilakukan di bagian sistem. Take order juga ada decision activity, yaitu jika no, maka akan kembali ke order page, namun jika yes, maka akan diteruskan oleh sistem, yaitu memberikan message bahwa order already received, lalu akan segera generate order detailnya. Kemudian, setelah itu akan melakukan pembayaran di bagian kasir. Jika tidak diterima pembayaran tersebut, pada bagian kasir yaitu dengan activity receive payment, pada bagian ini tentunya terdapat decision activity juga. Jadi di sini ada keputusan jika tidak diterima pembayaran tersebut, akan kembali ke halaman order page. Namun jika diterima pembayarannya, maka akan dapat untuk view report pemesanan tersebut. Pada bagian view report, terdapat decision activity. Jika tidak ingin view, maka akan kembali ke halaman homepage, yang dimana dilakukan di bagian sistem. Jika ingin view, maka akan di-generate report pemesanan tersebut di bagian sistem. Setelah itu, yang di bagian logout, terdapat decision activity. Jika ingin logout, maka akan tetap di halaman utama, yaitu homepage. Jika ingin logout, akan terlogout dan terdapat success message dari sistem. Dan yang terakhir, terdapat ending activity yang mengakhiri activity diagram tersebut. Oke, saya akan membahas dalam segi desain. Ini adalah tampilan desain untuk kategori. Kami membuatnya sederhana. Untuk kategori kita bisa langsung add name langsung dari atas, jadi kita tak perlu buat form baru lagi, tinggal tulis namanya aja, langsung di create, nanti akan muncul di bawahnya itu langsung kategori list. Jadi setiap dia create langsung muncul di sini biar lebih mudah admin untuk melihatnya. Selanjutnya adalah create item. Ini adalah menu create item dari Bitstate. Segi desainnya juga sangat simple, tidak ada yang menyusahkan untuk melihatnya. Dari name, description, portable, CRUD. Di bawahnya ada dua button, satu create, yang satu lagi back to item list. Bawahnya itu footer, atasnya itu menu-menunya. Yang ini untuk menu admin, create order ya. Untuk desainnya nanti akan seperti begini. Sama, bawahnya footer, atasnya itu menu. Di sini kita cuma mengisi item, total price-nya berapa, pay yang harus dibayar berapa. Ini adalah prototipe kami untuk homepage-nya Bitstate. Atasnya nanti ada gambar Bitstate dan pengenalan sedikit, dan ada carousel-nya juga. Terus bawahnya nanti akan kami buat about us, dan di bawahnya lagi kita akan memberikan beberapa menu, yaitu title. Di bawah menu kita akan memberikan lokasi kami. Setelah di bawahnya nanti kita buat footer. Yang ini adalah tampilan item list kami. Batasnya seperti yang tadi, ada menu, bawahnya langsung footer, dan di tengahnya itu kita mendesain langsung item listnya gitu muncul. Di atas ada 3 button untuk add item, sama add mass item, dan add kategori. Kita buat tabelnya yang simple aja, nampilin name product, price, description, dan action. Ini adalah desain untuk sign up sama sign in kami. Untuk tampilan sign up sign in-nya sama ya, cuma sign up nanti ada tambahan confirm password sama nama. Ini bagian order list, di tengahnya ada menu. Untuk formatnya mirip-mirip seperti item list ya.
Sini ada order ID, that order create, dan actionnya kita mau ngapain. Ini adalah bagian menu privacy-nya, yaitu penjelasan tentang privacy untuk BitSighty propertinya. Sini isinya cuma tulisan. Ini menu sign up-nya yang tadi saya bilang. First name, last name, email, password, confirm. Satu kotak gini di tengah. Untuk menu reportnya ini didesain, ada logo, ini judulnya, dan ini kotak pemesanannya. Selanjutnya di sini saya masih kenal lagi ingin mendemo aplikasi yang sudah kami buat, sistem yang sudah kami buatkan untuk UMKM kami, yaitu BitSighty. Jadi di sini ketika kita pertama kali membuka sistem kita yang berupa sebuah web app ya, web application. Nah, jadi kita akan muncul di dalam homepage ini. Nah, di homepage ini ada info untuk mengenai UMKM kami, yaitu BitSighty. Nah, BitSighty ini adalah sekilas tentang BitSighty dan Tighty-nya. Nah, ini ada 3 picture di sini, kita bisa ditekan ya. Kalau kita hover nanti kita bisa lihat, kalau kita tekan nanti akan berubah sesuai dengan warnanya. Dan ini sudah ada logo BitSighty. Nah, di sini ada icon kecil untuk Instagram. Jadi ini akan didirect langsung ke BitSighty punya Instagram. Nah, saya klik di sini, kita sudah bisa masuk ke Instagramnya BitSighty. Nah, ini adalah Instagram BitSighty. Oke, lanjut untuk kedua, ini ada about us di bawahnya. Ini adalah sekilas tentang BitSighty seperti alamat, telepon, tahun pendirian. Nah, ini adalah secara dinamis akan dirender keluar menu dari UMKM kita, BitSighty. Nah, di sini kita bisa set kita mau berapa secara dinamis, kayak misalnya kita mau render 6 menu, bisa juga karena ini secara dinamis. Di sini ada matcha Tighty, ada original Tighty. Nah, lokasi kita ini ada di Taman Mediterania yang dekat luar Milani. Nah, ini adalah footernya. Nah, jika kita lihat ke atas, kan ada bagian privacy. Nah, ini privacy untuk kepentingan web application-nya juga berupa teks. Nah, di sini kita kan di sini ada tulisan login dan register ya. Jadi kalau kita belum login, kita tidak akan bisa mengakses dua link ini. Jadi apabila saya tekan, kita akan ke redirect ke login page. Nah, di login page ini kita bisa antara login dan register. Nah, jika saya klik sign up di sini, kita akan kebawa ke untuk halaman register. Namun di sini saya sudah ada account, jadi saya langsung login saja. Bisa login, sistem sudah mengecek, validasi. Nah, nah, di sini saya sudah masuk. Nah, saya bisa mengakses ke item list ini. Jika saya klik, nah, saya sudah bisa melihat views ini, views CRUD ini. Jadi di sini akan ada beberapa menu-menu yang bisa kita input secara dinamis. Nah, di sini untuk ada tabel-tabelnya yang berisikan kolom-kolom name product, price, description. Nah, action di sini kita bisa mengedit menu dari apa yang sudah kita input. Jadi ini sudah saya input. Apabila kita ingin edit, kita tinggal tekan edit. Nah, di sini saya sudah klik edit. Nah, di sini kita akan langsung sudah terisi field-fieldnya. Choco Tighty, apa-apa. Jadi kalau mau edit, kita tinggal ubah datanya, kita tinggal tekan update item. Seperti itu. Nah, di sini ada add mesh item. Jadi di sini saya coba ya. Saya coba delete dulu. Misalnya ada testing ini.
Nah, saya delete, kita mau menggunakan switch alert. Jadi kita menggunakan switch alert untuk memunculkan dialog untuk edit. Nah, jika saya klik OK, nah, kita akan mendelete dan bisa kita lihat di bagian sini ada delete successful menggunakan toaster. Ada add mesh item juga. Nah, apa bedanya dari dua ini? Nah, jika kita add item dan kita klik create item, maka kita akan di-redirect ke page ini lagi. Sebaliknya, jika untuk add mesh item ini sama seperti add item, cuman setelah create, kita tidak akan di-redirect di sini. Kita tetap akan ke redirect di sini. Kenapa? Namanya juga item mesh, create item mesh, jadi kita bisa menginput banyak item sekaligus. Jadi kita tidak menghabiskan waktu terlalu banyak bolak-balik views dari yang di sini dan kita harus balik ke views untuk create. Nah, di sini ada add kategori juga. Jadi ini untuk kategori yang tadi saya jelaskan sempat dan kawan-kawan saya juga jelaskan, ini ada kategori. Jadi di sini ada langsung dia punya kategori. Nah, di sini kita bisa langsung juga. Misalnya saya ingin membuat kategori A. Saya create kategori. Nah, di sini sudah ada kategori A. Nih, kategori A. Nah, saya bisa delete juga. Jika saya ingin delete, nah, delete successful. Oke, itu orders. Nah, orders ini adalah sebuah sistem untuk kita catat. Ya. Kita catat orderan apa saja yang sudah dibuat oleh Vista IT ini. Jadi misalnya saya di sini ada tampilan seperti biasa, namun bedanya sini ada Excel report, nanti saya akan tunjukkan lebih lanjut. Misalnya sini saya ingin add order ya, jadi saya tinggal klik. Misalnya di sini itemnya apa, kita tinggal pilih, ada berupa drop down, saya matcha Thai tea 1, saya mau original Thai tea 1 juga. Nah, di sini akan ada list apa saja yang kita order. Nah, di sini juga total item price ini sudah auto kalkulasi ya. Jadi setiap kali kita menginput, dia akan kalkulasi total item price berapa yang harus kita bayar. Nah, di sini ada pay. Pay ini berapa jumlah yang dibayar oleh customer. Misalnya saya input di sini 20.000. Tentu saja ini lebih kecil dari 36.000 ya. Saya coba create order. Di sini ada keluar validasi. Pay must be greater than total price. Please re-input order. Jadi di sini kita tidak bisa membayar jika lebih kecil dari apa yang harus kita bayar. Nah, saya ulang. Baliknya saya 20.000. Saya create. Nah, sini sudah keluar. Sudah keluar yang tadi saya create. Thursday, April 29. Jadi di sini kita sudah bisa lihat order yang sudah kita create. Nah, jika saya tekan view, kita akan di-redirect ke detail dari orderannya. Jadi di sini ada jam, date time-nya, dan ada list dari apa yang kita order, ada total price, dan berapa yang kita bayar. Nah, kembalinya berapa? Kembalinya ada di sini. Kita juga bisa ekspor report order ini ke dalam PDF. Nah, jika saya tekan di sini, kita akan ke redirect ke bentuk view PDF. Nah, kita tunggu bentar. Nah, ini adalah report dari orderan kita. Nih, berupa tabel seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan ke teman saya lagi. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai kelas diagram, state chart, use case diagram, communication diagram, dan activity diagram. Apabila ada kesalahan ataupun penyampaian, itu datangnya dari kami. Terima kasih atas perhatiannya, Pak. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang.